sewu lo ya. Hanya Arab ini masuk di dalamnya dan cara belajar menjadi bisa atau bahkan menyelamatkan Adik gua ada kelihatan mukaku ya. Gua cekin Instagram nggak tahu. Terus sampai mana ini tadi? Aku nggak dengar suaranya. Dengan demikian, Rasul Al-Quran berarti bentuk tulisan Al-Quran. Para ulama lebih cenderung menamakan dengan istilah Rasul Mushaf. Ada pula yang menyebutnya Rasul Utsmani karena Khalifah Utsmanlah yang merestui pola yang dilakukan oleh Utsman bin Affan serta sahabat-sahabat lainnya. Dalam penulisan Al-Quran yang berkaitan dengan susunan huruf-hurufnya yang terdapat dalam satu tulisan yang dikirim ke berbagai daerah dan kota serta Mushaf Al-Quran yang berada di tangan Khalifah Utsman bin Affan itu sendiri. Berikut adalah sejarah terjadinya Rasul Quran yang perlu dijelaskan. Kamu yang jelasin. Kan dijelasin sama saya. Sejarah terjadinya Rasul Al-Quran. Pada mulanya, mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf dan disimpan di rumah Nabi SAW. Tulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran. Di zaman Abu Bakar, Al-Quran yang terpancar-pancar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran. Penghimpunan Al-Quran ini dilakukan Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Quran, sebagaimana yang terjadi pada Perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Quran di zaman Abu Bakar masih dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Quran. Di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnu Al-As, dan Abdu Ar-Rahman Abdu Al-Haris. Dalam kerja penyalinan Al-Quran ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antara ketentuan-ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawatir, mengabaikan ayat-ayat mansukh, dan tidak diyakini dibaca kembali di masa hidup Nabi SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasi iraat yang berbeda-beda dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Quran. Para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebut cara penulisannya ini sebagai Rasm al-Mushaf karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman, sehingga mereka sebut Rasm Utsman atau Rasm al-Utsmani. Namun demikian, pengertian rasm ini terbatas pada mushaf oleh tim 4 di zaman Utsman dan tidak mencakup rasm Abu Bakar pada zaman Nabi SAW. Bahkan Khalifah Utsman membakar salinan-salinan mushaf tim 4 karena khawatir akan beredarnya dan menimbulkan perselisihan di kalangan umat Islam. Hal ini membuka peluang bagi ulama kemudian untuk berbeda pendapat tentang kewajiban mengikuti rasm Utsmani. Saya kembalikan kepada moderator. Gak sih? Rizky, gimana? Pendapat sama hikmah dia. Dia pendapat sama hikmah. Dia aja dia baca. Tidak.